Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita memuliakan Tuhan satu minggu ke depan dengan semua tugas tanggung jawab kerja kita. Dan hari ini, hari pertama minggu ini, mari kita diberangkatkan melakukan tugas itu dengan mendengarkan firman Tuhan dari Yeremia 31 ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita mulai dari ayat 15 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihubur oleh anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jeripayahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran. Seperti anak lembu yang tidak terlatih, bawalah aku kembali, supaya aku berbalik. Sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal. Dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan dan penderitaan, kita tentunya akan berpikir dalam hati, apakah penderitaan itu karena dosa kita? Atau apakah penderitaan itu karena Allah mengizinkan iblis mencobai kita? Dan selanjutnya, apakah masih ada pintu bertobat? Dan juga masihkah Allah mengasihi dan memperdulikan kita? Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita mau diingatkan bahwa apapun persoalan hidup kita, apapun penderitaan kita, rupanya Tuhan tidak pernah bisa melupakan kita. Tuhan tidak pernah bisa menjauhkan kita dan menghukum kita selama-lamanya. Kasih sayangnya lebih besar daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Dan itulah yang difirmankan Tuhan di sini terhadap dosa-dosa pelanggaran orang Israel yang berpaling dari Dia, sehingga mereka harus dihukum. Tetapi Tuhan selalu mengingat Efraim, selalu melihat dia sebagai anak kesayangan, dan senantiasa masih memberikan masa depan yang lebih baik. Maka karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini firman Tuhan mengatakan, telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran. Seperti anak lembu yang tidak terlatih, bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Karena itu saudaraku yang terkasih, apapun penderitaan yang kita hadapi, apapun kegagalan yang kita hadapi, dan situasi tersulit apapun realitas hidup kita saat ini, mungkin karena dosa pelanggaran kita, hari ini yang pertama yang kita lakukan, senantiasalah datang berdoa, berseru-seru kepada Tuhan, meminta pengampunan. Yang kedua, percayalah, Tuhan pasti mendengarkan kita. Yang ketiga, Tuhan pasti mengasihi kita, karena kasih Allah lebih besar daripada dosa-dosa pelanggaran kita. Dan yakin percayalah, apapun pergumulan, penderitaan yang kita hadapi sekarang, masih ada harapan untuk hari besok. Karena anak-anak Tuhan senantiasa diberikan pengharapan yang baru. Bila Tuhan mengampuni, mengasihi Efraim yang sudah berbalik dari Dia,
Tuhan juga mengampuni kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan juga mengampuni saudara-saudara. Tuhan juga mengampuni saya, asal kita mau berbalik dan berseru-seru kepadanya. Karena itu sekali lagi, datang saja kepada Tuhan, bertelut di bawah kaki salibnya, dan naikkan permohonan. Tuhan akan mengampuni, dan Tuhan akan memulihkan kita. Selamat dipulihkan di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kasih sayang yang melebihi semua dosa pelanggaran kami, sehingga kami manusia tidak layak menerima anugerah, dilayakkan karena darah Kristus. Tuhan, dengan semua keberadaan kami, dengan semua pergumulan kami, jangan biarkan kami berputus asa. Tetapi Tuhan kiranya menguasai hati akal pikiran kami, agar senantiasa diingatkan bahwa kasih-Mu lebih besar daripada dosa-dosa kami. Kasih Tuhan lebih besar dari murka Allah. Maka dengan hati yang remuk redang, dengan semua keberadaan kami datang mohon pengampunan kepada Tuhan, agar kami dilayakkan dalam hidup ini, dan diperlengkapi memenangkan tiap-tiap pergumulan kami. Secara khusus ketakutan kami menghadapi penyakit, yaitu wabah yang menyerang negeri dan dunia ini, yaitu penyakit coronavirus varian baru, yaitu Omikron. Bapak, kuatkan, mampukan kami, agar kami mengingat bahwa Tuhan lebih besar daripada semua penyakit itu. Baiklah hidup bernegara kami, hidup bergereja, dan hidup pribadi-pribadi kami tengah keluarga. Tuhan urapi, Tuhan berkati. Inilah doa kami Tuhan, kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.